Selamat pagi, saya Margareta Dola SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 2 Kota Tampolaka, Kecamatan Kota Tampolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merapi. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Kota Tampolaka, Kecamatan Kota Tampolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi berjudul Sakramen Tobat. Berikut video booking saya. Selamat menyaksikan. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada materi kita hari ini tentang Sakramen Tobat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Baik, semua bangun. Kita menyapa ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon ampun kami orang berdosa, kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah dan mendengar kata-Mu dan sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita, Ibu akan absen. Adriana Yulitariti, hadir Ibu. Adriana Kebuku, hadir Ibu. Diana Hilaria Pili, hadir Ibu. Etrisia Putri Dasa, hadir Ibu. Francisca Yunita Billy, hadir Ibu. Pada pelajaran kita hari ini tentang Sakramen Tobat, adapun tujuan pembelajarannya satu, memahami dan menghayati Sakramen Tobat dalam kelangsungan hidup sebagai umat beriman akan Allah. Yang kedua, memahami makna Sakramen Tobat sesuai ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, menjelaskan dan menghubungkan makna Sakramen Tobat sebagai pemberian restorasi dengan Allah.
Itu tujuan yang akan kita mau capai pada pelajaran hari ini. Ya, pada minggu lalu kita berbicara tentang sakramen Krisma. Ada yang tahu tentang sakramen Krisma? Sakramen Krisma merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Berikut. Dengan menerima sakramen Krisma, seseorang akan dilengkapi dengan rahmat sakramen baptis. Dengan menerima sakramen Krisma, juga seseorang dididik secara lebih kuat dengan sempurna dengan gereja, serta dipercaya dengan baik Roh Kudus. Itu sekedar mengingatkan materi yang minggu lalu. Baik. Pengertian sakramen. Sakramen adalah Tanda dan sarana keselamatan dari Allah. itu pengertian dari sakramen adalah tanda dan sarana. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Ya, dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? 7. Ada 7 sakramen. Coba sebutkan. Baptis, Eucharistik, tobat, perkawinan, penerapan sakit, imam. Ya, itu 7 sakramen yang diakui oleh gereja Katolik. Ya, dari ke-7 sakramen tersebut dibagi atas 3 bagian. Ya, pada bagian pertama yang disebut juga dengan sakramen inisiasi. Jadi yang termasuk sakramen inisiasi itu sakramen apa? Baptis, Krisma itu 3 sakramen. Disebut juga sakramen inisiasi. Lalu yang termasuk pada bagian kedua yang termasuk dalam sakramen penyembuhan. Obat dan penyembuhan orang sakit. Ada 2 sakramen ya. Lalu yang masuk dalam sakramen pengutusan umat beriman ada berapa? Perkawinan dan imam. Dari ke-7 sakramen ini yang boleh kita terima itu hanya 6 saja. Sakramen sakramen yang 6 itu bila kita kalau ada yang mau menikah ya, dia tidak boleh lagi terima itu yang namanya sakramen imamat. Kalau hidup rumah tangga tidak boleh lagi terima yang namanya sakramen imamat. Dan kalau mau untuk menjadi imam tidak boleh lagi terima yang namanya sakramen imamat. Itu kita hanya 6 yang diperbolehkan untuk kita terima. Ya, tadi kita berbicara tentang sakramen tobat. Adanya tobat itu disebabkan karena apa? Dosa. Ada yang tahu tentang dosa? Pengertian dari dosa? Suatu tindakan manusia Itu pengertian dari dosa. Bisa juga itu dosa ya. Lalu itu pengertian dari dosa. Lalu pengertian dari tobat sebagai sarana menerima baik dengan Allah melalui Yesus Kristus dan sesama manusia. Aku akan menjelaskan sedikit. Dosa itu dosanya kita terhadap siapa saja? Tuhan Allah. Ya, dosa kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya dosa terhadap Tuhan, contohnya
kegiatan-kegiatan di desa basis atau lingkungan, engkau tidak pernah ikut, itu dosa juga, tidak terlibat. Dari waktu makan, waktu tidur, tidak berdoa atau lupa berdoa. Lalu tobat, kita harus memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan, sesama dan lingkungan sekitarnya. Baik, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, supaya kalian semangat, kita bangun untuk kita menyanyi. Karena habis menyanyi baru kita lanjutkan dengan diskusi. Baik. Kita menyanyi lagu Dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada kedamaian. Mari kita nyanyi 1, 2, 3. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus dalam Yesus ada kedamaian sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengampunan. Ini lagu anak-anak, bukan karena kita menyanyi sembarang saja, karena dia berhubungan dengan dosa dan tobatnya kita, ya. Iya, Bu. Baik, silakan duduk dalam kelompok.
semuanya bagus. Dari jawaban tersebut, pertanyaan dari nomor 1 bertolak dari kitab suci. Sikap yang perlu dikembangkan untuk memberikan relasi manusia dengan Tuhan. Jawabannya berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Lalu pertanyaan yang kedua, ya, apa yang harus dibuat oleh manusia agar memperoleh kesehatan yang dikehendaki Allah? Yang kedua, berdoa, bersyukur dan meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa-dosa kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dibuat oleh manusia agar memperoleh kesehatan yang dikehendaki Allah? Ini dijawabkan perikop kitab suci ya. Matius bab 14 ayat 30 sampai 31, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu apa yang dapat kalian lakukan setelah mendapatkan pengampunan dari Allah melalui pengakuan dosa? Meminta maaf atas semua kesalahan yang telah kita lakukan dan mengakui bahwa diri kita penuh dosa di hadapan Tuhan. Menyesali telah melakukan kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik anak-anak, kita sudah hampir selesai materinya. Kita akan merangkum salah satu anak membaca hasil rangkuman dari materi tersebut. Setiap orang mengharapkan adanya keselamatan dalam dirinya. Keselamatan dapat berarti terhindar dari bahaya maut, sehingga masih bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Keselamatan juga dapat diartikan diampuni dosa-dosanya, sehingga mendapatkan tempat di sisi Tuhan. Maksudnya hidup berbahagia di surga. Keselamatan itu terjadi di waktu sekarang ini, di tempat kita hidup, yaitu di dunia ini maupun telah dalam kehidupan kekal setelah kita meninggal dunia, yaitu di surga. Ketika kita masih berada di dunia, keselamatan itu akan terjadi jika kita dapat merubah perilaku buruk menjadi baik. Ini menjadi bekal untuk mendapatkan keselamatan di kehidupan kekal nanti. Sebagai orang yang beriman, tentunya memandang dan sangat yakin bahwa sumber keselamatan itu ada pada Allah. Allah yang menjadikan kita sampai pada keselamatan yang sejati, yaitu keselamatan abadi bersama Allah di surga. Dengan demikian, sumber keselamatan itu adalah datangnya dari Allah sendiri, seperti yang terungkap dalam Kisah Para Rasul 8
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Oleh keselamatan itu kita perlu senantiasa mendekatkan diri kepada sumber keselamatan itu sendiri, yaitu dalam diri Allah bersama Sang Putra, yaitu Yesus Kristus yang sabdanya ini. Itu rangkuman dari materi tentang sakramen tobat. Ya, untuk tugas minggu depan menuliskan doa tobat dan menghafalkan. Ya, itu tugas untuk minggu depan. Ini Pak udah pakai kertas lagi. Ya. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Semua bangsa. Kudus, amin. Selamat berserta